Kurama. Ya, itulah nama yang membuat Naruto shock sekaligus senang kala itu jika Kyuubi itu dalam dirinya ternyata mempunyai nama yang cukup unik. Dia adalah Kurama. Nah, sekarang ini dunia shinobi itu tengah heboh bukan lagi soal Naruto melainkan bijunya yang telah lenyap. Ya, sayonara Kurama. Namun sebagai jiwa yang lama dengan Naruto, Kurama itu dengan sopan berpamitan terlebih dahulu kepada orang yang sukses mewujudkan mimpinya itu. Naruto, aku ingin mengucapkan selamat tinggal. Karena ini adalah percakapan terakhir kita, kau seharusnya lebih berhati-hati lagi. Karena sudah tidak memiliki kekuatan super dari Jinchuriki. Sampai bertemu lagi Naruto, dan sampai saat itu tiba, semoga hidupmu menyenangkan. Bayangkan saja seekor monster yang dahulu dianggap sebagai bencana, tumbuh berkembang dengan anak bermata biru yang ditakdirkan itu. Menetap lama, sampai akhirnya berkorban demi si Hokage ini. Ini adalah cerita requestan dari kalian soal mengingat perjalanan seekor monster Kyuubi bernama Kurama. So, relax, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, inilah sebuah cerita berawal dari seekor bencana besar, iblis yang menakutkan tapi bertumbuh dan berubah sampai akhirnya menjadi penyelamat dunia shinobi bersama si Hokage. Cerita ini adalah tribute to Kurama. Oke, puluhan ribu tahun lalu, Kurama telah hidup di mana sejak era Haguro Morigudo Sennin. Saat itu setelah tragedi pemisahan dengan teknik yang disebut sebagai Banbutsu Sozo, Kurama kecil dan ke-8 rekannya menjadi peliharaan dan diurus langsung oleh Hagoromo. Namun, saat Rikudo Sennin meninggal, para biju akhirnya dilepas ke alam liar dan malah menjadi senjata pamungkas bagi shinobi yang mampu mengendalikannya. Nah, sebenarnya nih, saat kematian Rikudo Sennin sempat berpesan, kelak akan ada bocah bermata biru yang akan bermain dengan kalian, menjaga kalian dan akan memiliki ikatan dengan para biju. Tapi selama waktu berganti, omongan Rikudo Sennin ini tidak pernah terbukti. Malahan mereka menjadi senjata bagi sebuah negara besar di masa depan nanti. Bahkan para biju bisa dikendalikan. Nah, salah satu yang terkenal paling berbahaya dan membenci manusia adalah Kyuubi. Momen ini terjadi setelah Madara itu sempat mengendalikannya menggunakan Mangekyo Sharingan. Ya, meskipun pada akhirnya ada pria bernama Hashirama yang bisa melepaskan dari belenggu Sharingan, tetapi tetap saja nih, kebencian Kurama bertambah besar lagi karena ia kembali disegel ke dalam wadah berurutan dari Uzumaki. Tujuan Hashirama mungkin baik menjaga biju itu, namun Kurama yang salah mempersepsikan, terus membenci dan akhirnya memusnahkan manusia, apalagi terhadap para Jinchurikinya dari Mito, Kushina atau bahkan Naruto. Dia terus membenci para wadahnya itu. Nah, saat itu ada momen di mana Minato dan Kushina gugur karena biju satu ini. Semua disebabkan lagi-lagi dengan Sharingan. Pelakunya adalah Uchiha Obito yang saat itu tengah menyamar sebagai Madara palsu, dan lalu sebelum benar-benar gugur itu, Minato membagi dua cakra Yin dan Yang, salah satunya ke tubuh putranya itu, dan Naruto adalah Jinchuriki selanjutnya. Nah, itulah pertama kalinya Kurama itu menggunakan wujud dari seorang bayi yang baru lahir. Oke, cerita ini related dengan chapter terbaru kemarin soal momen sentimental perpisahan dengan Naruto, dan ini diawali dari puluhan tahun lalu itu. Di masa Jinchuriki Naruto inilah, Kyuubi awalnya masih ganas-ganasnya, bahkan ia selalu memanfaatkan Naruto untuk menggunakan kekuatan atau bahkan cakranya itu. Tujuannya apa? Ya, semakin sering Naruto bergantung dengan cakra Kyuubi, ya otomatis ada kesempatan besar Kyuubi akan bebas. Namun momen saat itu adalah yang terburuk dari Naruto, ia bahkan dikucilkan, dibenci atau bahkan dicaci maki karena dia adalah jelmaan dari seekor monster rubah. Bahkan jika bukan karena Jiraiya, Kakashi atau bahkan Iruka Sensei, bisa saja Naruto sudah menjadi villain besar pada saat itu. Karena momen itu pun Naruto terus dihasut oleh Kurama yang sangat membenci dengan para manusia, apalagi dengan Jinchurikinya sendiri. Nah, tetapi semua berubah saat memasuki era Shippuden. Banyak kejadian telah terjadi dan mungkin membuat Kyuubi ini sedikit menghargai Jinchurikinya itu. Ia sudah kesepian sejak lahir tetapi memiliki semangat pantang menyerah yang besar dari gurunya Jiraiya Sensei. Titik baliknya itu adalah saat berlatih di Gunung Suci Myobokuzan. Nah, di sana kata agung itu meramalkan bahwa Naruto akan dilatih oleh seekor gurita, dan ini membuat Fukasaku senang karena ketika diberi pelatihan ninjutsu pada saat itu, Kyuubi dalam dirinya selalu menolak energi atau menyatukan kekuatan teknik katak. Kyuubi gengsinya emang gede banget pada saat itu.
Nah, singkat cerita nih, akhirnya ia bertemu dengan gurita itu dan namanya adalah Killer Bee si Hachibi. Dia seorang jinchuriki sempurna yang berada dalam desa Kumogakure. Nah, saat itu Hachibi mengatakan, jika kau ingin dekat dan menjadi jinchuriki sempurna, setidaknya kau harus tahu dulu siapa nama monster biju yang ada dalam dirimu. Dan semenjak itulah Naruto baru mengetahui jika Kyuubi dalam dirinya ternyata memiliki nama, ya, Kurama. Ya, itulah nama yang membuat Naruto syok sekaligus senang kala itu jika Kyuubi dalam dirinya ternyata punya nama yang sangat unik. Dia adalah Kurama. Gyuki si ekor 8 memberitahukan hal itu kepada Naruto jika di antara 9 biju, Kurama adalah yang paling membenci dengan manusia dan dia memiliki kekuatan sangat besar di antara yang lainnya. Banyak momen telah terjadi sampai akhirnya Naruto itu adalah jinchuriki pertama yang bisa berteman dengan Kurama. Ia bahkan terus didesak oleh Hachibi jika kata-kata dari kakek Rikudo ada benarnya bahwa bocah mata biru itu adalah jinchurikinya Kurama sendiri. Semenjak peristiwa perang shinobi keempat, Naruto memiliki kedekatan penuh dengan Kurama. Bahkan setelah ia membantu para aliansi shinobi dengan ayahnya Minato dahulu, Naruto saat itu menyelimuti para pasukan aliansi dengan cakra Kurama. Dan tentunya termasuk adalah Sasuke serta Jugo. Nah, alhasil saat itu Jikukan ninjutsu ini terhubung dan bisa menghindari Kekai dari serangan bom Jubi. Dan selepas perang besar itu selesai, Kurama menetap di tubuh Naruto dan bahkan dianggap sebagai orang tuanya sendiri. Oke, yang menarik itu gini, kemarin kita telah terkecoh dari aksi Kurama itu. Jika kalian ingat dalam chapternya bulan-bulan lalu, Kurama terlihat kesal sekali dan terlihat sangat sedih karena Naruto sudah harus menggunakan teknik pamungkas tersebut. Bahkan sebenarnya Kurama awalnya menyembunyikan ide gila tersebut dari Naruto sejak awal. Alasannya satu, Kurama tidak ingin Naruto gugur dalam pertempuran. Namun di ending chapter tersebut saat itu dijelaskan sekali bahwa Kurama sangat kesal karena tidak ada pilihan lain baginya untuk menuruti Naruto. Dan tentunya demi keselamatan dunia shinobi sendiri dari bayang-bayang Isshiki Otsutsuki. Dan Baryon Mode diaktifkan. Nah, masalahnya selepas menggunakan Baryon Mode, Naruto yang sudah pasrah akhirnya gugur. Ya, tapi ini cuma bohong aja sih. Chapter terbaru inilah mengungkapkan semuanya. Cerita ini sebenarnya adalah tipu daya dari Kurama sendiri karena rahasia terbesar Baryon Mode bukanlah mengambil nyawa Naruto, namun harga yang harus dibayar adalah mengambil hidup Kurama itu sendiri. Ia melakukan ini karena tidak ada pilihan lain dan jika Naruto sudah tahu kebenarannya sejak awal, ia pasti akan ragu-ragu atau bisa saja nih mendebatkan usulan gila tersebut. Itulah kenapa ia mengatakan Baryon Mode adalah salah satu opsi terbaik, tapi nyawa Naruto bisa saja melayang. Nah, sekarang Kurama memang tidak ada lagi di tubuh Naruto, bahkan kumis rubah tersebut hilang dari wajah Hokage. Cerita tentang kepergian Kurama tentu menyisakan duka mendalam bagi Naruto sendiri karena sejak kecil tumbuh berkembang dan menjadi teman dari monster rubah itu yang dahulu membenci manusia. Namun di saat terakhirnya ia tetap melindungi Naruto supaya tidak gugur lebih dahulu. Oke, gini deh, Sasuke mungkin orang terdekat dari Naruto, masih ada Jiraiya atau bahkan Iruka Sensei, tapi orang yang paling dekat dan mengerti Naruto sesungguhnya adalah Kurama itu sendiri. Bahkan nih, sepanjang perjalanan hidup keduanya, Kurama telah banyak sekali bertempur mati-matian melawan musuh-musuh besar seperti Madara, Obito, atau bahkan Kaguya Otsutsuki dahulu di Perang Dunia Shinobi keempat. Nah, di saat ini, lawan-lawannya yang sudah bangsa dewa, Kurama juga beberapa kali selalu membantu dan menasihati si Hokage tersebut karena kekuatannya yang semakin menurun seiring bertambahnya usia Naruto. Nah, kita tahu melawan Momoshiki memang mereka itu masih menang, tetapi ceritanya berbeda ketika berhadapan dengan Isshiki Otsutsuki yang lebih berpengalaman. Nah, inilah bagaimana cara Kurama melindungi Naruto tidak hanya dengan keluarga Uzumaki-nya. Dia benar-benar mengorbankan dirinya sendiri hanya untuk wadah atau salah satu manusia yang paling mengerti soal dirinya dan para biju. Dan seperti perkataan terakhirnya, kau sekarang harus lebih berhati-hati lagi Naruto, karena saat ini sudah tidak memiliki kekuatan jinchuriki lagi dalam tubuhmu. Sampai bertemu lagi Naruto, dan sampai saat itu tiba, semoga hidupmu menyenangkan. So guys, gimana kalau next kita akan bahas tentang nasib Naruto setelah ditinggal Kurama, bagaimana soal kekuatan dan apa yang akan bisa dirinya lakukan tanpa bantuan dari monster terkuat dalam sejarah 9 biju itu. Sayonara Kurama. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dari tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.